Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tidak terasa, Tanyun telah menghabiskan 23 tahun di dalam pagoda ruang dan waktu lantai 108. Menurut rasio waktu 1:18, itu artinya waktu di dunia luar hanya 1 tahun 3 bulan 11 hari. Tanyun berkata, "Mari kita lihat dulu seberapa kuat jiwaku saat kekuatanku telah meningkat." Tanyun melepaskan kesadaran spiritual miliknya. Kesadaran spiritual miliknya terus-menerus melesat dengan cepat. Akhirnya, kesadaran spiritual Tanyun mencangkup area seluas 4.800 mil. Seseorang yang berada di alam jiwa ilahi tingkat kedua bisa mencakup radius 5.000 mil. Itu artinya Tanyun yang berada di alam pemurnian jiwa tingkat ke-8 sekarang sama kuatnya dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat kedua. Jika orang lain mengetahui hal ini, mereka pasti akan terkejut. Tanyun percaya bahwa di dunia ini tidak ada seseorang di alam pemurnian jiwa tingkat ke-8 yang bisa sekuat dirinya. Tanyun menarik kembali kesadaran spiritualnya, lalu dia bergumam di dalam hatinya. Di dunia luar, masih ada waktu lebih dari 8 bulan sebelum pagoda ditutup. Sementara waktu di dalam pagoda ada lebih dari 13 tahun. Ini karena perbandingan waktu 1:18. Jika aku ingin menerobos ke alam pemurnian jiwa tingkat ke-9, dibutuhkan 9 tahun. Itu artinya tersisa 4 tahun lagi. Akan aku gunakan 1 tahun untuk menempa tubuh tirani Hongmeng, dan 3 tahun sisanya untuk menempa tahap ketiga dari embrio pedang untuk menjadi pedang terhormat. Ketika Tanyun akan melanjutkan berkultivasi, tiba-tiba ruang dan waktu di dalam pagoda menjadi tidak teratur. Beberapa saat kemudian, ruang dan waktu kembali normal. Tanyun berkata, "Bukankah pagoda ruang dan waktu dibuka selama 2 tahun? Bagaimana bisa ditutup saat ini?" Tanyun yang penuh curiga segera membuka gerbang dan muncul di puncak pagoda lantai 108. Pada saat ini, lebih dari 4.000 murid keluar dari pagoda ruang dan waktu tingkat atas. Mereka menatap orang yang berada di lapangan berjasa dan bertanya, "Senior, ada apa ini? Mengapa pagoda ruang dan waktu ditutup? Bukankah masih ada waktu lebih dari 8 bulan sebelum pagoda ditutup? Ya, apa yang terjadi?" Mendengarkan kata-kata 4.000 murid itu, Liu Yiyi yang berada di lapangan berjasa, tiba-tiba dia melihat sosok Tanyun yang berada di atas pagoda lantai 108 dan berkata, "Senior Tan, terjadi sesuatu." Hati Tanyun merasa terguncang. Dia segera melesat dan muncul di depan Liu Yiyi. Di sisi lain, Mu Mengyi, Song Wuxiao, Huang Fuyu, Sui Zian, Luo Fan, dan Yang Chong juga melesat dan muncul di belakang Tanyun. Sekarang Mu Mengyi, Song Wuxiao, dan Sui Zian telah memasuki alam pemurnian jiwa tingkat ke-5. Sementara Luo Fan berada di alam pemurnian jiwa tingkat ke-6. Adapun Huang Fuyu, setelah menghabiskan 8 tahun di dalam pagoda, ia menerobos ke alam pemurnian jiwa tingkat sempurna dan menyentuh penghalang alam jiwa ilahi. Namun karena 5 tahun lagi akan diadakan kompetisi 10 divisi gerbang abadi, jadi dia tidak menerobos ke alam jiwa ilahi. Sebaliknya, dia hanya berlatih sayap suci dan teknik pedang yang diberikan oleh Tanyun. Pada saat ini, Mu Mengyi juga menatap Liu Yiyi dengan cemas dan menunggu jawaban darinya. Karena para murid sangat berisik, Tanyun berkata, "Kalian semua diamlah." Seketika, semua orang di lapangan berjasa terdiam. Karena perintah Tanyun setara dengan perintah Shen Shubing, maka mereka langsung mematuhi perintah Tanyun.
Tanyun memiliki kemampuan untuk melawan musuh yang ranahnya jauh di atasnya. Selain itu, Tanyun memiliki pencapaian teknik pil yang bahkan lebih tinggi daripada kepala divisi pil gerbang abadi, yaitu Tan Xingning. Pada saat ini, Liu Yiyi memandang Tanyun. Dia menangis dan berkata, "Senior Tan, tetua kedua dan kepala Sensubing terluka parah dan tidak sadarkan diri." Tubuh Tanyun bergetar, wajahnya menjadi cemas dan segera berkata, "Jangan menangis. Mengapa tetua kedua dan kepala berjasa bisa terluka parah? Siapa yang menyakiti mereka?" Mendengarkan hal itu, Liu Yiyi tersedak dan berkata, "Kepala berjasa untuk memastikan bahwa 40 pagoda ruang dan waktu dapat tetap terbuka selama 2 tahun. Jadi sebulan yang lalu, dia memerintahkan tetua kedua untuk memimpin 50 murid pergi ke kota gerbang abadi. Tujuan mereka menukarkan batu roh tingkat menengah dan tingkat atas menjadi batu roh tingkat tinggi sebagai sumber daya untuk tetap membuka pagoda. Tetapi, saat tetua kedua dalam perjalanan kembali ke alam rahasia berjasa, dia dikepung dan diserang. Akibatnya, batu roh tingkat tinggi diambil dan 50 murid di alam pemurian jiwa tingkat keempat semuanya mati. Hanya tetua kedua yang berhasil melarikan diri dan terluka parah." Wajah Tanyun memucat dan berkata, "Cepat lanjutkan ceritamu." Liu Yiyi berkata, "Setengah bulan yang lalu, kepala berjasa secara pribadi pergi ke kota gerbang abadi untuk menukarkan batu roh. Tetapi dia juga disergap dan batu roh itu diambil. Kepala berjasa bisa melarikan diri, tetapi dia juga terluka parah dan tidak sadarkan diri. Sampai sekarang, kami tidak tahu siapa yang melakukan hal itu." Setelah mendengarkan, Tanyun mengepalkan tangannya, melambaikan tangan kanannya, dan segera kekuatan spiritual menghantam lonceng yang berada di lapangan berjasa. Ketika lonceng berbunyi 3 kali, Tanyun berkata dengan keras, "Semua murid berkumpul di lapangan berjasa. Ada yang ingin aku bicarakan." Setelah itu, Tanyun memandang Mu Mengyi, Sui Zian, Song Wuxiao, dan yang lainnya, lalu berkata, "Kalian tunggulah aku di sini. Aku akan pergi melihat tetua kedua dan kepala berjasa." Tanyun menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Sosoknya melintas dan memasuki sebuah aula. Tanyun naik ke lantai 2 dan melihat Shen Qingfeng yang terluka. Di bagian lehernya ada luka pedang yang mengejutkan. Jika itu setengah inci lebih dalam, maka dia bisa mati. Tanyun berkata, "Kamu beritahu murid ini siapa yang melakukannya." Shen Qingfeng yang berada di alam pemurian jiwa tingkat ke-8, dia menggelengkan kepalanya dengan susah payah dan berkata dengan pelan, "Meskipun aku tidak tahu siapa yang telah melakukannya, aku tahu ada 3 orang yang menyerangku. Ranah mereka semua di atasku. Jika bukan karena pedang terbangku, mungkin aku tidak bisa melarikan diri." "Tanyun, aku merasa malu pada nona muda. 1 juta batu roh tingkat tinggi telah diambil orang. Perlu waktu 5 bulan menambang untuk mendapatkan jumlah seperti itu. Nona muda ingin menggunakan batu roh itu untuk tetap membuka pagoda ruang dan waktu, supaya para murid tetap bisa berkultivasi. Tidak masalah jika aku mati, asalkan batu roh itu tidak diambil orang lain." Tanyun membungkuk, menyeka air mata Shen Qingfeng, dan berkata, "Batu roh itu bisa ditambang kembali. Jangan salahkan dirimu. Jangan khawatir, murid ini akan membuat orang itu membayar 2 kali lipat batu roh yang telah diambil dan menghabisi mereka." "Tetua, kamu beristirahatlah. Aku akan mengunjungi kepala berjasa." Saat Tanyun ingin keluar, dia memandang Shen Qingfeng dan bertanya, "Tetua kedua, mengapa paman kakek tidak melakukan sesuatu?" Shen Qingfeng menghela napas dan berkata, "Senior dan Tai Long mengatakan bahwa kepala sekte hampir saja ribut dengan para senior
atau barang antik dari 9 divisi lainnya. Hanya karena masalah ini, Kepala Sekte hanya meminta Senior dan Tai Long untuk bertanggung jawab dan memastikan bahwa divisi berjasa tidak akan diserang atau dihancurkan. Tan Yun, jangan salahkan Kepala Sekte dan Senior dan Tai Long, karena masalah ini terkait banyak hal dan tidak sesederhana itu. Ini menyangkut para senior atau barang antik yang bersembunyi. Sekarang Kepala Sekte belum memiliki kekuatan yang besar. Saat ini belum waktunya untuk melawan mereka semua. Mendengarkan hal itu, Tan Yun mengangguk dan berkata, "Murid mengerti, murid akan pergi dahulu." Ketika Tan Yun melangkah keluar dari aula, dia bergumam di dalam hatinya, "Sekte suci Huangfu seperti sebuah debu yang tercampur oleh banyak orang luar. Tapi apapun yang terjadi, aku akan menemukan orang itu." Tan Yun menginjak pedang terbang dan terbang menuju Gunung Berjasa. Setelah tiba di luar aula Berjasa, Tan Yun membungkuk dan berkata, "Kepala, murid ingin bertemu denganmu." Pada saat ini, Nanggong Ruksue yang wajahnya dipenuhi dengan air mata, dia melangkah keluar dari aula dan berkata, "Senior Tan, guruku masih tidak sadarkan diri. Kamu adalah alkemis terhormat tingkat suci. Tolong obati guruku." Tan Yun melangkah ke aula dan langsung menuju kamar kerja Shen Shubing di lantai 2. Ketika dia memasuki kamar kerja, Tan Yun merasakan sakit hati karena dia melihat Shen Shubing terbaring diam di sofa dan wajah Shen Shubing sangat pucat. Shen Shubing yang tidak sadarkan diri tiba-tiba berkata dengan pelan, "Guru Shubing tidak ingin mati." Kata-kata itu menusuk ke dalam hati Tan Yun. Tan Yun menatap Nanggong Ruksue dan berkata, "Kamu jagalah di luar aula dan jangan biarkan orang lain masuk." Nanggong Ruksue mengangguk dan berkata, "Baiklah." Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan setelah memasang penghalang kedap suara, dia duduk di depan sofa, melepaskan kesadaran spiritual ke dalam tubuh Shen Shubing. Setelah memeriksa, Tan Yun mengetahui bahwa nyawa Shen Shubing tidak dalam bahaya. Selain itu, ditemukan 3 luka pedang fatal di tubuhnya. 1 pedang menembus dadanya, 1 pedang menyayat leher bagian kiri, 1 pedang menyayat di tengah kepala Shen Shubing. Dilihat dari lukanya, seharusnya orang yang melukai Shen Shubing hanyalah 1 orang, dan dia adalah wanita. Shen Shubing berada di alam jiwa ilahi tingkat pertama, tetapi karena dia berlatih teknik kitab Dewa Es, kekuatan Shen Shubing setara dengan orang di alam jiwa ilahi tingkat keempat. Itu artinya, orang yang melukai Shen Shubing berada di alam jiwa ilahi tingkat kelima atau lebih. Tan Yun membungkuk dan menggendong Shen Shubing, lalu berjalan keluar aula. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.